Jadi sebenarnya Keren. kalau kita mau cepet gulungin kekayaan itu sebenarnya kita nggak boleh terlalu banyak diversifikasi. Ya kalau Pani itu saya masih hold ya. Mungkin masih sampai tahun depan juga mungkin masih trennya masih bagus ya. Karena kan ada kebijakan yang PPN 0% gitu ya. Terus udah gitu juga lahannya juga ekspansi terus ya. Jadi sebenarnya saya selama masih pegang portfolio gede di satu emiten ini sebenarnya saya tuh nggak terlalu nyari-nyari emiten lain gitu. Karena mayoritas uang saya 90% tuh ada di sini gitu loh. Itu bener-bener 90% kok. Bener-bener 90%. Jadi sebenarnya kalau kita mau cepet gulungin kekayaan itu sebenarnya kita nggak boleh terlalu banyak diversifikasi gitu. Jadi kenapa saya bisa cepet kembanginnya gitu dari tadi saya 1 miliar rugi 500 juta, sekarang 500 juta jadi ratusan miliar itu karena saya all in terus. Fokus ya di satu saham. Satu emiten kena, masuk lagi semua hasil keuntungannya kena, untung lagi saya masukin lagi, jadi kenanya jadi gede gitu loh. Jadi compounding ya, compoundingnya benar-benar berasa. Kalau misalnya kita terlalu banyak diversifikasi, iya gainnya gede, tapi overall growth portfolionya tuh kecil. Iya gitu. betul. Karena kalau saya portfolio overall gainnya tuh gede. Gitu. Karena cuma satu dan emang benar yakin. 1 dan 2 palingan. 1-2 saham itu emang bisa bikin profitnya besar gitu ya. Betul. Jadi kalau Andri bukan penganut diversifikasi atau bukan penganut don't put your asset in one basket. Gitu. Jadi menurut saya kalau kita mau kaya ya tadi ya kita harus agresif, kita harus hajar terus sampai gede gitu loh. Tapi mungkin setelah uangnya udah gede mungkin nanti saya baru diversifikasi gitu loh. Jadi sebenarnya diversifikasi itu untuk mempertahankan kekayaan. Kalau kita one hit itu lebih kayak untuk mengumpulkan kekayaan sebenarnya. Jadi once kalau misalnya udah sesuai target baru kita diversifikasi karena mungkin uangnya udah gede, nggak mungkin juga uang segede gini saya nanti kedepannya saya masuk satu emiten juga udah terbang mungkin emitennya gitu. Jadi mungkin baru saya pecah gitu loh. Kalau terlalu besar gitu mendingan sekalian ke Andri jadi pemegang sahamnya yang bawa 1%, 2% ya. Iya betul. Oke. Nice gitu. Info sih ke Andri, benar. Jadi kalau misalnya kita memang mau gulungin, mau memperlipat-lipat kekayaan kita gitu ya. Jadi kita gulungin dulu satu aset. Jadi kalau misalnya sudah asetnya udah membesar baru kita diversifikasi. Betul. Ini sama juga seperti kita berbisnis karena kan memang background saya bisnis ya. Jadi saya